wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asminarti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Pengajar praktik saya Ibu Pipi Kaspita dan fasilitator Ibu Maurensia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ratnasari. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dalam tahap supervisi akademik. Baiklah, saya akan mulai percakapannya dengan Ibu Ratnasari. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Asmi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Mohon isi waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya silakan Bu. Kebetulan waktu saya adalah yang lowong. Begini Bu, saya ingin mengobrol tentang kegiatan supervisi akademik yang nanti akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Untuk itu saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk disupervisi. Ya sama-sama Bu. Nah, sebelum dilaksanakan kegiatan supervisi ini ada yang namanya kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana nanti persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan. Dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa nanti harapan Ibu? Ya, dari percakapan kita saat ini, harapan saya ke depannya bisa lebih baik lagi dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kalau boleh tahu, nanti di kegiatan supervisi, materi apa yang akan Ibu ajarkan atau materi tentang apa? Ya, sesuai program pada hari tersebut saya mengajarkan pada mata pelajaran IPAS dengan materi pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Berdasarkan materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Ya, adapun tujuan yang saya ingin capai dalam proses pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Terkait materi Ibu, hal apa yang sudah Ibu persiapkan kaitannya dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada proses pembelajaran nanti? Ya, berbicara tentang persiapan mengajar, untuk itu terlebih dahulu saya menciptakan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran tersebut, serta menyusun bahan ajar serta LKPD dan evaluasi, dan tidak lupa media pembelajaran yang saya akan gunakan. Alhamdulillah Ibu telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum nanti dilakukan pembelajaran di kelas. Terkait materi yang akan Ibu ajarkan, kira-kira apakah ada tantangan yang nanti akan dihadapi oleh peserta didik Ibu nantinya? Kalau berbicara tantangan, mungkin nanti tantangannya adalah bagaimana membuat peserta didik itu bisa percaya diri saat tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Karena kebanyakan saya lihat seperti itu ketika dalam luar lingkungan sekolah, anak-anak cuma bisa teriak-teriak. Kalau dalam proses pembelajaran, anak-anak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Maaf Ibu, nanti pada saat di kelas area mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran? Area pengembangan untuk saya adalah bagaimana menyampaikan materi secara jelas sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media yang menarik seperti PTT dan media konkret lainnya. Bagus sekali. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam kompetensi sosial, kompetensi profesional ya, dan untuk peserta didik Ibu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik. Kalau boleh tahu, strategi apa yang Ibu persiapkan nantinya? Ya, adapun strategi yang saya siapkan yaitu menyusun
rencana pembelajaran, tujuan yang hendak saya capai dengan model pembelajaran yang inovatif, yaitu konseptual teaching learning, di mana peserta didik tersebut nanti akan bekerja dalam kelompok dan saya menyiapkan media pembelajaran berupa PPT, menyusun LKPD, modul ajar, serta alat evaluasi. Wah, sangat detail sekali apa yang Ibu sampaikan. Dari proses persiapan yang Ibu lakukan, kira-kira apakah masih ada persiapan yang kurang? Berbicara mengenai persiapan, ini masih ada tahap proses menyiapkan, jadi tinggal melengkapi yang kurang. Kira-kira kapan Ibu akan melengkapinya? Secepatnya Bu, nanti pada saat jam istirahat saya akan pergunakan waktu tersebut untuk memperbaiki perangkat pembelajaran saya. Untuk melengkapi persiapan Ibu ini, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Untuk persiapan ini saya membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan juga kolaborasi dari rekan sejawat agar proses persiapan ini cepat selesai dan dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Nah, untuk menjaga konsistensi ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan terkait pembelajaran ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap agar proses pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan secara lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan proses pembelajaran Ibu nanti kepada saya? Alhamdulillah, saya merasa lebih bersemangat lagi dalam melengkapi perangkat pembelajaran saya yang masih perlu diperbaiki. Alhamdulillah, semoga proses pembelajaran Ibu dapat nanti berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya juga dapat tercapai. Amin, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya pada kegiatan praobservasi ini. Dan saya juga tentunya lebih bersemangat lagi untuk melihat proses pembelajaran Ibu nanti di kelas. Semoga pembelajaran yang nanti Ibu lakukan bisa lebih menarik lagi dari apa yang Ibu ceritakan. Sekali lagi terima kasih Ibu Ratna, sampai bertemu di kegiatan observasi. Ya, terima kasih kembali Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan ngabsen dulu. Afif Tahari. Katakan. Hadir. Ya. Husnul Amelia. Hadir. Muhammad Farel. Hadir. Muhammad Nasri Ilham. Hadir. Mukmainah. Hadir. Putri Melania Sahla. Hadir. Ya, semua hadir ya. Doa di depan. Seluruhnya siap gerak. Semangat gerak. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Bagian tumbuhan apa saja itu? Ina. Daun. Daun. Apa lagi? Buah. Bunga. Bunga. Batang. Batang. Akar. Akar. Ya. Bagian tumbuhan yang sering dikelola menjadi sayuran. Apa itu? Daun. Daun. Contoh tumbuhan yang sering dikelola daunnya. Daun bayam. Daun bayam. Apa lagi? Daun kelor. Kelor. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Tumbuhan. Tumbuhan apa? Tomat. Tomat. Ya. Tomat itu memiliki apa? Daun. Buah. Bunga. Batang. Akar. Ya, itu semua bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, dari itu semua bagian-bagian tubuh tumbuhan itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan ini nak. Ini pohon apa? Tomat. Pada gambar di ya, tomat ini memiliki apa yang namanya ini? Daun. Daun. Kalau ini? Buah. Buah. Kalau ini? Batang. Ya, ada yang bisa melihat akarnya? Ada yang bisa melihat akarnya? Tidak. Tidak. Ya, akarnya itu tidak bisa dilihat ya karena berada di dalam Tanah. semua bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi masing-masing. Daun memiliki fungsi, batang juga nah. Untuk lebih ini adalah fungsi masing-masing bagian tumbuhan, yaitu mulai dari daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, daun itu tempat pembuatan makanan di daun menghasilkan makanan. Ya, kalau buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, atau buah itu sebagai hasil dari perkembangbiakan. Kalau bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah ya nanti bisa ditanam kembali. Dan batang lagi fungsinya menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Itu batang sebagai penyaluran air di air menyalurkan mati. Ya, bagaimana sudah mengerti sampai materi ini? Mengerti. Ya, kalau begitu Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Itu Husnul, Afif dan Arif, kelompok 1, Inna, Putri, Farel, kelompok 2. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerjanya masing-masing. Ya, sebelum mengerjakan kerjaannya ya, soal kelompoknya, Mbak tulis dulu nama kelompoknya. Ya.
kelompoknya. Daun fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bunga fungsinya tempat berkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Buah fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, itulah tadi hasil dari kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok 2 sama dengan jawaban kelompok 1? Sama? Sama. Ya, kelompok 1 bisa duduk kembali. Ya, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, kelompok 2 maju ke depan. Ya, di sini. Ya, bacakan hasil kelompoknya. Ya, kelompok 1 perhatikan hasil dari kelompok 2. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menahan agar tidak tumbang. Batang fungsinya menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan untuk menyerap sinar matahari. Buah fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan biji di dalamnya. Ya, itulah tadi hasil dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Sama jawabannya? Kalau sama, ya silakan duduk kembali. Semuanya bisa kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, bagaimana? Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau gitu Ibu kumpul ya. Ya, bagaimana materi hari ini? Masih ada yang kurang mengerti atau tidak dipahami? Ada yang tidak dimengerti? Atau sudah mengerti semuanya? Ya, kalau gitu, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kita hari ini belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan beserta Fungsinya. bagian tumbuhan pertama apa itu? Daun. Daun berfungsi sebagai menghasilkan makanan. Ya, apa lagi? Buah sebagai hasil dari perkembangbiakan. Ya, bunga sebagai alat perkembangbiakan. Batang berfungsi sebagai menyalurkan air ke seluruh tubuh tumbuhan di. Ya, akar menyerap air dari dalam Tanah. Ya, pulang, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Ya, Afi memimpin doa di depan. Seluruhnya siap gerak. Teman gerak. Tegak gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Mari kita membaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Titas kita dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Ratna Sari. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tahap percakapan pasca observasi sebagai tahapan ketiga dari rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, saya akan memulai percakapannya dengan Ibu Ratna Sari. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih karena Ibu Ratna meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, di mana kegiatan ini merupakan tahap ketiga dari rangkaian supervisi yang sudah kita laksanakan bulan lalu di kelas Ibu. Jadi tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk nanti membantu Ibu Ratna melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas dan juga terkait rencana pengembangan diri atau rencana tindak lanjut terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana nih perasaan Bu Ratna setelah melakukan kegiatan mengajar, praktik mengajar kemarin. Ya, perasaan saya pada saat melakukan praktik mengajar kemarin ya Ibu senang ya bisa mendapatkan pengetahuan baru dengan cara seperti pembuatan RPP berdiferensiasi dan menerapkan dalam kelas tersebut meski masih ada yang kurang. Ya, jadi perasaan Bu Ratna senang ya bisa kembali melakukan kegiatan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP Ibu kemarin, apakah dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu tujuan tersebut sudah tercapai? Ya, dari praktik pembelajaran saya kemarin, menurut saya tujuannya sudah tercapai ya. Dilihat dari pemahaman siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, meski masih ada yang kurang, tetapi pencapaian saya dari 70% sampai 80%. Jadi Bu Ratna merasa waktu hari itu pencapaian Bu Ratna hanya sekitar 70 sampai 80% saja. Jadi pada saat itu saya juga pada saat mengamati, saya melihat bahwa beberapa siswa dari Bu Ratna itu sudah nampak aktif dan sudah percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Namun mungkin seperti yang tadi Bu Ratna katakan, dari pembelajaran itu masih kurang maksimal ya. Selanjutnya dari hasil analisis itu, lalu bagaimana yang menurut Bu Ratna kira-kira yang sudah baik dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Ya, menurut saya yang sudah baik yaitu pada pembuatan media pembelajarannya, yaitu menggunakan PPT dan media konkret yang membuat siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Dan adapun kekurangannya yaitu pada bahan ajar masih kurang, harus dilengkapi lagi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ratna terkait pencapaian pembelajaran yang berpihak pada murid, tindak lanjut apa nih yang akan nanti Bu Ratna lakukan? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan yaitu pertama pasti ingin memperbaiki hal yang terdapat kekurangan tadi dan meminta kolaborasi dari teman sejawat untuk membantu proses pembelajaran. Saya juga mencari informasi di buku dan internet tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian terkait dengan rencana pengembangan diri yang Ibu Ratna akan lakukan, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya lebih cepat dari waktu yang akan datang. Saya akan
melakukannya. Semoga hasilnya nanti lebih maksimal lagi. Ya, betul Bu. Jadi sesuatu yang baik sebaiknya memang jangan ditunda, kalau bisa dilakukan ya segera dilakukan. Baik, Bu Ratna, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan pasca observasi ini, kegiatan kesehatan yang sudah kita laksanakan itu bermanfaat ke depannya, terutama untuk peserta didik kita dan juga terkait peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih kembali Bu sudah berbagi ilmu dan pengalaman bagi saya. Sama-sama Bu. Kalau begitu semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, kalau begitu saya akhiri percakapan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.